diskusi atas kesempatannya. Di sini kita masuk ke mentoring ke-8. Nah, di sini kita akan membahas tentang stres dan manajemen stres. Yang pertama yaitu kita membahas tentang tantangan era 4.0. Yang kedua, mengapa kita bisa mengalami stres, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengelolanya. Dan yang terakhir sudah aku berikan pas mentoring kemarin, dan nanti kalian jelasin sama tugas kalian itu. Nah, yang pertama yaitu tantangan-tantangan skill di industri masa depan. Ada social skill, proses skill, system skill. Nah, ini skill-skill yang harus kalian miliki untuk masa depan kalian. Nah, salah satunya itu ke-16 skill ini yang harus dimiliki untuk kaum milenial ya sebagai berikut ini. Nah, kenapa sih kita kok dihadapkan dengan ini? Nah, karena stres itu kan bisa terjadi karena rasa insecure kita untuk memikirkan masa depan. Nah, salah satunya itu ya ini, kita harus mempelajari tentang skill-skill ini. Nah, ini ada apa yang dialami dengan Pak Eko ini. Ya mungkin karena dia dikerja deadline, terus kebanyakan tugas, terus kayak dikejar-kejar bosnya juga gitu. Selanjutnya yaitu stres. Nah, pasti stres ini. Stres itu yaitu suatu respon yang adaptif yang dihubungkan dengan psikologis orang. Nah, di mana dimensi stres ini yang pertama itu karena tuntutan lingkungan. Terus selanjutnya itu diteruskan dengan respon yang adaptif, respon kita terhadap lingkungan tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu dapat perbedaan individual. Nah, stres yang kita rasakan ini misal di tingkat individual itu yaitu tuntutan pekerjaan. Nah, hasil dari rasa stres kita itu dapat berkaitan dengan kepuasan kerja kita. Nah, jadi kepuasan kerja untuk diri kita itu kayak kurang terus gitu. Soalnya tuntutan pekerjaan kita itu mengharuskan kayak seperti itu. Nah, kalian itu kayak gak maksimal dengan hasilnya gitu, gak suka ambil hasilnya gitu. Terus gangguan emosional responnya, karena kalian stres tadi, responnya bisa mengganggu gangguan emosional kalian. Nah, contohnya seperti mudah marah, terus mudah tersinggung juga. Kalau yang gangguan intelektual ini, kalian kayak pikirannya itu nggak jernih gitu, nggak bisa mikir gitu. Kalian pernah nggak sih kalau kerjain tugas, kalau lagi stres gitu terus nggak bisa mikir apapun gitu, kayak nge-lag. Itu terjadi karena kalian terlalu stres tadi. Selanjutnya yaitu gangguan fisikal. Nah, kalau gangguan fisikal ini kalian itu lebih nggak bisa tidur. Jadi kayak kalian tuh mikirin rasa pusing kalian tadi, apa yang kalian pikirin tadi, sampai kalian membuat kalian stres itu, jadi dampaknya ke fisik kalian. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada interpersonal. Kayak kalian itu lebih nggak percaya diri karena kayak takut hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kalian gitu. Nah, tahapan stres ini seperti apa sih? Yang pertama yaitu tahap alarm atau bahaya. Itu menerima tuntutan dari lingkungan dan menganggap sebagai ancaman masa ini tidak berlangsung lama. Nah, kalian itu kayak kenotis gitu, aduh aku gini gitu kan. Nah, terus yang tahap selanjutnya yaitu perlawanan, supaya untuk menghadapi tuntutan. Terus kalian kan udah kenotis gitu, jadi kalian itu responnya lebih mikirin gitu loh, mikirin untuk cara nyelesainnya itu gimana. Nah, karena kalian terlalu mikir tadi, terus tahap yang selanjutnya yaitu tahap exhaustion, yaitu kehabisan tenaga. Kalian kayak udah
nyerah gitu dengan masalah kalian. Nah, terus stres ini berkonotasi negatif. Nah, stres ini dibagi kedua side, yaitu yang pertama itu stres yang positif dan yang kedua stres yang negatif. Selanjutnya, kenapa sih kita harus melajari stres ini? Nah, ini nanti kalian PN ke WA group kenapa kita harus mempelajari stres ini. Selanjutnya yaitu tingkatan stres. Nggak jauh beda dengan yang tadi tingkatan stresnya, tapi ini lebih dispesifikkan. Ada tahap 1 sampai 6. Nah, sampai 6. Nah, bagaimana kita menghadapi stres tersebut? Nah, yang pertama kita lebih kayak nggak peduli gitu, nggak peduli atau kayak biarkan gitu loh, atau kita memperjuangkan untuk menyelesaikan masalah yang bikin kita stres tadi. Nah, kalian pilih yang mana? Nah, penanggulangannya yaitu dengan cara mengendalikan, melarikan diri, atau dengan memanajemen terhadap gejala. Yang pertama, keteguhan hati, yaitu kemampuan secara sudut pandang atau secara keperilakuan mengubah bentuk stresor yang negatif menjadi tantangan yang positif. Dimensi kepribadian yang berpengaruh, komitmen, lokus pengendalian, tantangan. Ini kayak lebih ke keimanan kalian mungkin ya. Lebih ke keimanan kalian, dan kalian itu lebih memandang sudut pandang kalian itu seperti apa, cara kalian untuk menghadapi masalah tersebut itu seperti apa gitu. Nah, kepribadian, setiap orang kan kepribadiannya juga berbeda-beda. Nah, yang ini contohnya dikenal dua tipe kepribadian A dan B. Yang tipe A itu lebih rentan terkena stres, dan tipe B itu lebih kebawaannya itu lebih kayak santai gitu. Nanti ini ada contohnya juga. Nah, bagaimana kita untuk memanajemen stres kita? Yang pertama dengan kerekayasaan organisasi, terus yang kedua rekayasaan pribadi, yang ketiga yaitu teknik penenangan pikiran, dan yang terakhir yaitu teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Nah, yang pertama perekayasaan organisasi itu mengubah lingkungan kerja agar tidak dirasakan sebagai lingkungan yang penuh stres, atau memperhatikan lingkungan kerja. Jadi karena lingkungan kalian itu nggak positif gitu, misal, nah kalian itu lebih baik menghindar dari lingkungan tersebut daripada kalian harus terus mikirin hal-hal yang bikin kalian malah pusing sendiri. Terus yang kedua yaitu kerekayasaan individu, yaitu mengubah faktor-faktor dalam individu agar ambang stres meningkat, toleransi terhadap stres meningkat, dapat lebih lama bertahan pada situasi yang penuh stres, dan dapat mempertahankan kesehatan kalian. Jadi ini lebih kayak memperkuat diri kita untuk menghadapi segala masalah yang kita hadapi, segala tugas atau apapun yang bikin kita stres, itu kita lebih kuat menghadapinya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penenangan pikiran. Nah, mengurangi kegiatan berpikir, yaitu proses berpikir dalam bentuk merencanakan, mengingat, berhayal, menalar, yang secara berkesinambungan kita lakukan dalam keadaan bangun dan sadar. Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meditasi, pelatihan relaksasi autogenik, atau pelatihan relaksasi neuromuskular. Nah, kan kalian udah ngumpulin di aku cara menanggulangi rasa stres kalian. Nah, itu juga udah benar semua sih, kayak kan emang individu kan nggak bisa disama-samain. Nah, itu
tergantung pada kalian juga, cara kalian untuk menghadapi rasa stres kalian itu gimana. Terus penenangan melalui aktivitas fisik, mengambilkan atau untuk menggunakan sampai habis hasil stres yang diproduksi oleh ketakutan dan ancaman. Nah contohnya ini misal kayak kalian kan kerja, nah kalian kerja itu kayak mati-matian banget gitu loh. Nah nanti terus hasilnya itu kalian juga bikin buat ngilangin rasa stres kalian, nah itu juga bisa. Nah ini contoh dari yang sebelumnya tadi, yaitu tipe A itu lebih suka stres gitu, maksudnya lebih gampang stres. Nah yang tipe B ini lebih santai gitu. Ya sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum